Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terus berupaya meningkatkan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia, antara lain dengan menginisiasi penyusunan regulasi mediator pertanahan dalam rangka percepatan penyelesaian kasus pertanahan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rapat terbatas pagi hari ini akan dibahas mengenai percepatan penyelesaian masalah pertanahan. Ini terus saya alami setiap ke daerah, baik dalam saat membagi sertifikat maupun kunjungan-kunjungan ke kampung, ke desa. Selalu ada yang membisiki kepada saya atau menemui kepada saya mengenai terjadinya sengketa lahan, sengketa tanah, baik itu rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN, maupun juga rakyat dengan pemerintah. Yang pertama kan tugas Pak Jokowi khusus untuk membantu Pak Menteri terkait penyelesaian sengketa agraria. Jadi yang saya lakukan pertama adalah kita mulai pemetaan sengketa agraria di seluruh Indonesia itu apa aja. Terus tipikalitinya seperti apa, seberapa besar warga yang terlibat, siapa aktor-aktor yang terlibat, siapa, dan juga peluang-peluang untuk terobosan-terobosan. Dan dari situ nanti coba kita bikin yang lebih strategik, artinya yang lebih bisa diulang dari tempat lain pola-pola itu. Mengerti aturan, Pak. Kita taati aturan, permintaan hakim seperti ini, permintaan jaksa. Kemarahan salah satu keluarga terdakwa Saidi, 67 tahun, tidak dapat dibendung di depan Pengadilan Negeri Pontianak. Terdakwa tiba dari Mempawah menggunakan mobil ambulans. Keluarga menghadirkan terdakwa yang masih menggunakan selang oksigen untuk mengikuti persidangan. Hal ini dilakukan karena sebelumnya majelis hakim meminta terdakwa hadir dalam persidangan setelah 3 kali tidak dapat dihadirkan karena beralasan sakit. Walaupun pihak keluarga telah melampirkan surat sakit dari dokter beserta foto terdakwa. Norma Pancasila di dalam menempuh langkah hukum akan selalu membuka ruang komunikasi, musyawarah mufakat untuk keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat dan juga bagi klien daripada Rumah Pancasila. Semoga semua perkara-perkara yang ada di kita diselesaikan dengan jalur musyawarah mufakat tanpa perlu mengambil langkah hukum yang tentunya akan merugikan para pihak dari sisi waktu, keuangan, dan juga pikiran-pikiran yang terbuang. Dalam penyelesaian sengketa pertanahan ada 2 cara. Yang pertama, cara non-litigasi. Non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar persidangan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mediasi ataupun dengan negosiasi. Mediasi sengketa lahan antara warga desa Purworaja, SP4 Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, dengan pihak perusahaan kelapa sawit PT Lonsum seluas 165 hektar kembali digelar di ruang Oprum Pemkab Lahat. Kali ini pihak PT Lonsum hadir memenuhi undangan Pemkab Lahat dalam pertemuan guna membahas sengketa lahan yang telah berlarut-larut. Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari mediasi yang dilakukan sebelumnya, di mana pihak Otda telah melakukan peninjauan dan pengukuran ke lokasi. Kaitannya produk kesepakatan yang ada tadi, yang di luar pengadilan, itu bisa diajukan atas kesepakatan tadi kepada pengadilan. Dan nanti pengadilan bisa untuk memutuskan bahwa produk ini atas kesepakatan yang telah dibuat oleh mediator, sehingga nanti produk akhir adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan baik dari produk kesepakatan mediasi sama seperti produk putusan pengadilan yang di putusan akhir, sehingga dalam hal ini nanti mempunyai kekuatan executable atau kekuatan eksekusi kalau memangnya nantinya tidak ditaati oleh kedua belah pihak. Seperti itu.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan belum memberikan pengaturan tentang mediator pertanahan. Oleh karena itu, penyusunan regulasi tentang mediator pertanahan merupakan pelaksanaan salah satu fungsi Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang bertujuan memberi pedoman bagi mediator pertanahan untuk mediasi di luar pengadilan dan di luar Kementerian ATR BPN dalam rangka percepatan penyelesaian sengketa pertanahan. Peraturan ini mencakup tugas dan kewenangan mediator pertanahan, pengangkatan dan pemberhentian, wilayah kerja, tata kerja, kewajiban, larangan, etika profesi, sanksi dan biaya mediasi. Target penetapan April 2021 untuk dilaksanakan mulai Mei 2021. Tugas ini dimotori oleh tim efektif yang digerakkan oleh Kepala Bagian Program dan Hukum serta diarahkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Tim efektif melakukan perencanaan dan penganggaran untuk penyusunan regulasi, penyusunan naskah akademis, perancangan peraturan, menyelenggarakan rapat-rapat pembahasan substansi peraturan, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan para stakeholder serta mendokumentasikan seluruh kegiatan dan outputnya untuk bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Tim efektif telah menyampaikan naskah akademis dan rancangan peraturan Menteri tentang mediator pertanahan kepada Biro Hukum Kementerian ATR BPN dengan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada tanggal 20 November 2020. Pembahasan substansi peraturan dilakukan oleh tim penyusun yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri ATR Kepala BPN di bawah pimpinan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Inisiasi untuk membuat rapermen mengenai mediator pertanahan merupakan langkah yang baik untuk mempercepat upaya penyelesaian kasus-kasus pertanahan yang ada di Kementerian ATR BPN dengan memberikan wadah mediator pertanahan serta memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan kasus-kasus pertanahan melalui mediasi. Harapannya penyelesaian melalui mediasi oleh mediator pertanahan ini merupakan penyelesaian yang final yang memberikan kedamaian bagi para pihak serta dapat ditindaklanjuti dengan administrasi pertanahan sehingga tidak menimbulkan masalah atau sengketa di kemudian hari. Tim penyusun rancangan peraturan mediator pertanahan telah melakukan pembahasan substansi bersama Biro Hukum dan stakeholder pada tanggal 24 November 2020 di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Dalam kesempatan itu, tim berdiskusi dengan para narasumber yang hadir. Di dalam kesempatan pagi ini, saya sangat setuju sekali dengan apa yang digagas Bapak Ibu sekalian di dalam merumuskan bagaimana kita ke depan lebih mengedepankan mekanisme mediasi. Ini seiring juga dengan tugas kepolisian di dalam mengembangkan sistem democratic policing. Apakah mereka diperbolehkan melihat keluarga? Kalau pengacara boleh nggak lihat keluarga untuk berperkara, Pak Fir? Nggak boleh. Kemudian mediator independen. Nah ini yang mungkin yang independen itu terdiri dari mediator profesional, konsultan hukum, pengacara arbiter yang beroperasi sebagai mediator, yang mempunyai legitimasi untuk melakukan negosiasi dalam mediasi di pertanahan. Mungkin ini masuk kriteria yang nomor 3 ya. Nah kita harus dibedakan lawyer dengan mediator. Kalau lawyer kan ngebela yang bayar ya. Tapi kalau mediator itu kan yang mempunyai keseimbangan, dia tidak berpihak, betul-betul mengkaji case ini dengan analisis pros konnya masing-masing itu betul-betul mengkajinya itu dengan tidak berat sebelah, dia dengan fakta yang ada ya. Infrastruktur alhamdulillah sudah lengkap, dari mulai aturan, kode etik, dewan kehormatan etik, semua sudah lengkap, jadi sudah berjalan. Pertanahan di Mahkamah Agung itu 60% lebih masalahnya pertanahan. Kalau ini ada lembaga mediasi sudah dengan baik digagas oleh BPN, tapi masih eksklud, tidak bisa memberikan kepastian fairness kepada masyarakat ataupun pemilik, ya kurang mesti. Kenapa tidak? Mungkin ada cerita, ada sejarah, ada keterkaitan dengan
kasus-kasus yang perlu diselesaikan melalui mediasi, sehingga kadang-kadang kita terlupa Pak bahwa kita harusnya di tengah gitu Pak, karena kita suka bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, yang sebetulnya diperbolehkan, misalnya tetap berada dalam satu koridor, kita bergerak ke kiri, bergerak ke kanan Pak, tidak lewati garis saja, offset namanya nanti. Saya kira itu Pak, saya perlu penjelasan lebih detail mengenai konsep yang lebih baik itu yang mana sih Pak? Mediatorkah atau konsiliatorkah dalam penanganan khusus kasus pertanahan? Terima kasih. Sebenarnya nggak ada yang lebih baik, tentu bagaimana yang lebih pas kira-kira untuk lembaga itu. Kalau memang mediasi dan konsiliasi dianggap sama, artinya mediator yang bisa memberikan anjuran, berarti nggak ada bedanya kan, pertama. Yang kedua, kalau misalnya itu dibedakan, maka menjadi pertanyaan mana yang lebih pas. Mana yang lebih pas? Tentu kita harus melihat dari sumber daya dan risiko yang ada. Apakah BPN yakin kalau BPN menjadi konsiliator, artinya mediator yang bisa memberikan anjuran, maka ini lebih banyak diterima oleh para pihak atau tidak? Cara berikutnya terkait dengan konkret, ada hasil mediasi yang tidak ada rekayasa tidak bisa. Tadi ditanya, bagaimana kita bisa menjamin bahwa hasil mediasi dalam layanan untuk apa? Untuk tanah yang terdaftar, untuk tanah yang belum terdaftar bagaimana? Kementerian ATR BPN bermitra dengan mediator pertanahan, tuntaskan sengketa pertanahan yang berkeadilan untuk mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah.